Baru-baru ini AMD merilis sejumlah GPU baru, masih di RX 6000 series dan masih berbasis arsitektur RDNA 2. Jadi GPU-GPU ini mendapatkan clock speed yang lebih tinggi seperti clock speed GPU yang lebih tinggi dan terutama sekali clock speed video memory yang juga lebih tinggi. Apakah peningkatan clock speed ini akan membuatnya lebih kompetitif di kondisi market GPU seperti sekarang? Mari kita lihat. Halo teman-teman, gue Alfa dari Jagat Review dan Jagat OC. Kali ini kita akan bahas mengenai GPU AMD yang baru, atau mungkin kita bisa bilang di sini tepatnya GPU refresh kali ya. Teman-teman lihat berikut ini dulu. Nah, itu di situ ada 6950 XT, ada 6750 XT, ada 6650 XT. Ini tepatnya bukan generasi baru, itu perlu dicatat dulu ya. Nah, ini adalah seri GPU, masih RX 6000 series, tapi dengan clock speed GPU dan juga clock speed RAM yang lebih tinggi. Makanya kita bisa lihat yang berubah bukan nama depannya, bukan 6-nya berubah di situ, tapi yang berubah adalah belakang ada tambahan 50 gitu ya. Jadi 6 sekian 50 XT. Nah, kebetulan MSI pinjemin Radeon RX 6750 XT-nya mereka. Yuk kita lihat. Jadi berikut ini adalah Radeon RX 6750 XT Gaming X Trio dari MSI. Kita bisa lihat bentuk fisik card-nya itu lumayan masif ya. Coolernya itu triple fan di situ. Kita bisa lihat dimensinya di sini itu lumayan panjang ya, di atas 30 cm panjang GPU-nya dan ini 2,5 slot lebarnya. Kita juga bisa lihat ada backplate, di situ backplate-nya untuk mencegah bending dan juga bisa memberikan additional cooling buat beberapa komponen di bagian belakang. Kemudian fan-nya di sini tuh adalah Torx Fan 4.0, biasa yang digunakan MSI. Fan-nya juga bisa berhenti saat idle. Kemudian kita lihat I/O berikut ini ada 3 display port, jadi DP14A. Dan ada 1 HDMI 2.1 di situ. Dan berikutnya kita bisa lihat ada konektor daya 2x8 pin PCIe dengan rekomendasi power supply 650 watt. Baik, kita lihat GPU Z, kita bisa lihat bahwa ini adalah GPU Navi 22, masih dengan 40 compute unit atau 2560 shader. Ini sama persis dengan 6700 XT, nggak beda ya. Nah, rated GPU boost clock-nya kebaca di sini sekitar 2600 sampai 2623 MHz. Dia datang dengan 192 bit memory bus. Ada tambahan Infinity Cache 96 MB, kemudian total memorinya 12 GB, GDDR6 dengan rating 18 Gbps. Ini sedikit lebih tinggi daripada generasi sebelumnya ya. Nah, dan untuk interkoneksi di sini dia menggunakan PCIe 4 kali 16. Kita coba masuk ke testbed di sini. Kebetulan testbed yang kali ini ada 2 ya. Jadi performance test dikerjakan di PC gue yang biasa atau yang pakai Core i9 11900K, Z590 dan lain sebagainya yang biasanya gue pakai. Nah, kemudian ada PC satu lagi ini gue gunakan untuk melakukan beberapa capture video. Nah, ini PC-nya pakai Ryzen 7 5800X dan juga motherboard MSI X570 Unify X. Nah, dan juga seperti biasa pasti kita menggunakan open bench table tanpa casing dengan suhu ambient 25 derajat. Sebagai tambahan mungkin di sini semua GPU yang akan kita tes ini akan menggunakan resizable bar atau rebar dinyalakan gitu ya, diaktifkan. Dan untuk pembanding gue akan menggunakan RTX 3070 Founders Edition dan juga RX 6700 XT yang lama. Oke, mari kita lihat beberapa testingnya dulu. Sekarang kita masuk ke bagian analisis. Mari kita lihat clock speed dulu kali ya. Berikut ini tentu bisa lihat clocknya di 3D Mark itu di range 2,6 GHz, lebih-lebih dikit. Nah, pas masuk ke game seperti Horizon Zero Dawn berikut ini dia nyentuh 2,7 GHz, lumayan tinggi. Nah, kalau kita stress test dengan 3D Mark berikut ini clocknya, itu lumayan di atas 6700 XT standar yang ada di sekitar 2,4 GHz. Berikutnya kita cek suhu, temperature GPU-nya ada di bawah 65 derajat. Ini lebih rendah daripada temperature 6700 XT reference yang ada di hampir 80 derajat di situ. Nah, kalau kita perhatikan itu ada suhu hotspot, dia menyentuh 93 derajat. Tapi hotspot ini ratingnya menurut AMD itu sampai dengan 110 derajat sebelum dia menjadi berbahaya gitu ya. Jadi ini masih jauh di bawah rating tersebut. Nah,
Untuk menjaga suhu seperti ini, fan-nya cukup jalan di sekitar 1500 rpm-an dan dia masih sunyi. Jadi cooling MSI ini working untuk menjaga 6750 XT-nya ini ada di suhu yang cukup nyaman. Nah, kita coba masuk ke bagian 3D Mark. Di 3D Mark Firestrike DX11-nya 6750 XT-nya unggul, dan di 3D Mark Timespy DX12 gantian RTX 3070-nya unggul sedikit di sini. Nah, kita lanjut ke 3D Mark Port Royal yang ray tracing. RTX 3070-nya menunjukkan keunggulan yang lumayan signifikan di sini. Oke, kita masuk ke bagian game test aja. Ini adalah game list yang gua pakai. Ini umum semua ya, sering dipakai juga untuk pengujian di 2022, nggak ada yang berubah kelihatannya. Seperti biasa akan ada yang jalan di non ray tracing tuh yang biasa, dan juga akan ada game yang kita jalankan dengan ray tracing. Oke, kita mulai dulu dengan game ringan e-sport seperti CS:GO di 1080p. Ini teman-teman lihat udah lewat dari 400 fps, jadi udah enteng sekali untuk si 6750 XT. Nah, sekarang kita masuk ke bagian gaming AAA. Kita mulai dulu dengan 1080p. Sebagian besar game di sini sudah jalan di atas 90 bahkan di atas 120 fps. Ada yang lebih tinggi daripada itu, jauh bahkan. Nah, secara rata-rata di sini 6750 XT-nya ada di kisaran 120-an fps, sedikit di atas 3070. Nah, kayak teman-teman bisa lihat di sini Dirt 5 ini udah jalan di atas 120 fps lewat. Oke, sekarang kita coba masuk ke resolusi 1440p. Di sini kita masih lihat beberapa game frame rate-nya masih jauh di atas 60. Ya, mungkin perkecualiannya Cyberpunk di situ karena dia berat banget. Nah, kalau kita hitung rata-rata 6750 XT-nya masih dapat sekitaran 90-an fps, lagi-lagi masih di atas 3070. Teman-teman bisa lihat berikut ini Far Cry 6 yang jalan di range 100 fps-an di benchmarknya dia. Oke, ini ada perbandingan dengan 6700 XT di 1440p, dan performa kedua card ini mirip ya. Nggak segitunya beda jauh. Jadi soalnya 67 XT kan juga mirip dengan 3070, sehingga 6750 XT-nya juga nggak segitunya beda jauh dari 6700 XT. Gimana dengan 4K gaming? Oke, kita lihat di sini. Di 4K native ini beban GPU-nya berat sekali, baik untuk 6750 XT maupun RTX 3070. Di situ ada game yang nyentuh range 20-an FPS, tuh batas bawahnya ya. Kalau kita lihat average, ada sedikit di bawah 50 FPS untuk semuanya. Kita bisa lihat RDR2 ini di 4K native jalan di kisaran 50-an FPS. Oke, sekarang kita coba masuk ke bagian ray tracing di sini. Kita coba jalan di 1080p ya. Di sini kita bisa lihat performance-nya cukup bervariasi. Ada yang jalan di sekitar 30-an FPS, ada yang ray tracing-nya load-nya ringan dan masih bisa dijalankan di atas 60 FPS. Secara umum kita bisa lihat di sini 3070-nya unggul sih secara rata-rata gitu ya. Walaupun kita juga bisa lihat kontrol di ray tracing di sini masih jalan di frame rate yang cukup nyaman di 6750 XT. Nah, sebagai tambahan ini hasil tes content creation. Seperti biasa, Adobe Premiere dan DaVinci Resolve kita coba jalankan di 4K. Berikut ini hasilnya. 3070 masih kelihatan unggul di area video export atau video rendering ini. Nah, di sini ada satu area lagi di mana 3070-nya unggul jauh, yaitu Blender Render. Karena dia menggunakan Optics API, 3070-nya hanya membutuhkan 11 detik untuk selesai. Sedangkan 6750 XT-nya dengan HIP API membutuhkan 34 detik. Sebetulnya 34 detik ini nggak jelek, itu lumayan gitu ya. Tapi 3070-nya itu masih kenceng sekali di sini. Sekarang kita coba masuk ke power di 3D Mark. Konsumsi daya 6750 XT-nya melebihi 6700 XT yang lama dan melebihi 3070. Nah, yang terakhir mungkin teman-teman udah tahu kalau AMD itu punya fitur upscale di driver namanya RSR atau Radeon Super Resolution. Mungkin teman-teman bisa lihat di video gue sebelumnya kalau ingin tahu gitu ya. Nah, ini bisa digunakan untuk meningkatkan performance seperti saat Cyberpunk Ray Tracing berikut ini. Dengan upscaling ya performance-nya jadi kurang lebih masih agak acceptable. Oke, sekarang kita akan masuk ke kesimpulan. Nah, tesnya udah selesai, mari kita coba rangkum performance-nya. Pertama-tama kita lihat dulu bedanya 6750 XT dengan 6700 XT di 1440p. Teman-teman bisa lihat di hasil tersebut bahwa nggak ada perbedaan yang sebegitu jauhnya. Nah, berikutnya kita lihat rangkuman performance-nya lawan RTX 3070. Itu ada hasil 1080p, 1440p, dan 4K.
Nah, kita bisa lihat bahwa 6750 XT-nya unggul tipis di 1080p dan 1440p. Di 4K kita bisa lihat di sini gantian 3070-nya unggul tipis, tapi ya itu cuma 2% sih. Bisa jadi itu terjadi karena variasi testing gitu kan, nggak signifikan bedanya. Nah, di sini yang unik adalah video RAM 12GB di 6750 XT ini nggak kelihatan menunjukkan beda performance yang signifikan dibandingkan RTX 3070 yang punya video RAM 8GB. Walaupun ntar ada catatan sedikit soal itu. Nah, secara keseluruhan kita bisa lihat bahwa 6750 XT ini menunjukkan karakter sebuah refresh, memang jadi naik clock GPU, naik clock video RAM, naik power rating juga. Tapi nggak segitunya memberikan perbedaan performa yang masif. Yang dilakukan oleh 6750 XT oleh AMD di sini adalah AMD berusaha menjadikan GPU ini kompetitif melawan RTX 3070. Nah, skenario optimal 6750 XT ini adalah 1440p. Sayangnya kalau kalian mau main di 4K agak susah untuk native di sini. Jadi untuk 4K 6750 XT ini butuh bantuan upscaling, entah lewat FSR kalau ada di game atau RSR di driver. Nah, dan juga kalau kita bicara ray tracing, 6750 XT ini mungkin hanya akan bisa handle 1080p ray tracing. Dan sekali lagi FSR atau RSR akan sangat membantu skenario ini. Nah, di sini ada catatan tambahan soal 4K seperti tadi gue bilang. Kalau kita bicara 4K kan tadi 6750 XT-nya performance-nya kelihatan kayak biasa aja. Tapi ada beberapa hal unik yang terjadi waktu testing. Teman-teman bisa lihat berikut ini. Ini saat gue lagi jalan kontrol di 4K max out itu ya, ray tracing off. RTX 3070-nya mengalami kondisi di mana teksturnya telat banget loading, bahkan sempat nggak loading di sini. Ini nggak pernah kejadian di 6750 XT. Mungkin salah satu penyebabnya adalah video RAM 12GB yang dipakai si 6750 XT dibandingkan 8GB di RTX 3070. Ini jarang terjadi, tapi bisa jadi skenario ini sedikit menunjukkan kegunaan dari video RAM 12GB yang digunakan 6750 XT. Nah, bicara desain dari si MSI sendiri untuk gaming X Trio ini jelas sekali bahwa coolernya kelas berat gitu ya. Jadi triple fan cooler kayak gini, ukuran udah mirip-mirip cooler VGA kelas atasnya kayak RX 6800 atau bahkan yang XT gitu kan. Dan ini membuat suhu operasional jadi masuk akal dengan fan noise yang cukup rendah. Bicara value, saat video ini dirilis, MSI 6750 XT Gaming X Trio ini akan bisa didapatkan dengan harga Rp11.799.000. Sedangkan versi lebih murahnya adalah versi Mac 2X, itu 2 fan dengan harga Rp10.999.000. Nah, dengan kisaran harga segini, seenggaknya saat video ini dibuat gitu ya, 6750 XT ini diposisikan sebagai kompetitor RTX 3070 di kelas high-end, di mana 6750 XT-nya akan unggul sedikit di 1440p non-ray tracing dan punya video RAM 12GB untuk handle next gen high resolution texture gitu ya. Sejauh mana ini akan termanfaatkan ya perlu dilihat di masa mendatang nanti. Di sisi lain, RTX 3070-nya unggul di skenario ray tracing dan juga content creation. Oke, kelihatannya begitu aja. Terima kasih untuk MSI untuk pinjaman RX 6750 XT-nya. Seperti biasa, kalau teman-teman ada request review atau pembahasan VGA lain, taruh aja di komen. Kalau sempat nanti akan dibahas. Gue Alfa dari Jagat Review dan Jagat Oce. Sampai jumpa di video gue yang berikutnya. Bye-bye!